Di bulan Juni lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Beleit Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 65 mengenai pemberian subsidi bunga atau margin untuk kredit dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam Beleit ini disebutkan subsidi bunga maupun margin diberikan kepada debitur UMKM dengan plafon pemberian subsidi paling tinggi 10 miliar rupiah. Hal ini pun sudah disetujui oleh Presiden Jokowi melalui pemberian subsidi bunga untuk UMKM, di mana anggaran total yang disiapkan adalah sebesar 35,2 triliun rupiah. Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Joko Hendrato, juga menyebut anggaran tersebut disiapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2020. Sehingga seperti apa dan sejauh mana subsidi kredit ini sudah membantu UMKM yang membutuhkan. Akan kita ulas dalam apakah obral subsidi bunga sudah bisa menyelamatkan Republik Indonesia. Mari kita lihat datanya satu persatu. Inilah program dukungan UMKM yang selama ini diberikan dan juga dananya sudah dikucurkan oleh pemerintah. Total alokasinya kalau kita hitung-hitung di sini berada di angka 123,47 triliun rupiah. Terbagi atas beberapa program untuk peminjaman modal kerja, penempatan dana dan restrukturisasi dan lain sebagainya. Yang pertama yang perlu kita soroti adalah program yang dikatakan lumayan baru dan baru diluncurkan kurang lebih di bulan Juni lalu dan bulan Juni hingga Juli lalu, di mana ada subsidi bunga sebesar 35,28 triliun rupiah. Kemudian sebelumnya juga pernah ada penempatan dana dan restrukturisasi sebesar 78,78 triliun rupiah, ada imbal jasa pinjaman 5 triliun rupiah, penjaminan modal kerja 1 triliun rupiah, PPH yang ditanggung oleh pemerintah sekitar 2,5 triliun rupiah, dan yang terakhir di bawah ada pembiayaan investasi melalui LPDB sekitar 1 triliun rupiah. Dan kemudian ada lagi program-program baru yang dimunculkan oleh pemerintah di bulan Agustus ini. Yang ingin kita fokuskan adalah bagaimana program ini sudah berjalan selama ini dan sudah sampai mana progresnya, karena dikatakan langsung oleh Sri Mulyani untuk subsidi bunga yang nilainya 35,28 triliun rupiah ini dikatakan baru cair sekitar 1,3 hingga 1,5 triliun rupiah. Ini kemudian menjadi satu hal yang patut disayangkan. Begitu juga yang dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa sudah lewat lebih dari beberapa minggu tapi dananya baru cair sekitar 1,5 triliun rupiah. Dan dikatakan yang menjadi kesulitan adalah bagaimana sistem pendataannya dan juga sistem administrasi yang akan dilakukan oleh mereka yang memiliki usaha-usaha mikro, kecil ataupun menengah ini untuk mendapatkan kredit-kredit yang bisa disubsidikan langsung oleh pemerintah. Ini berbeda dengan program penempatan dana dan restrukturisasi melalui bank-bank himbar atau bank umum milik negara, yaitu misalnya ada BRI, BNI dan juga Mandiri yang nilainya 78,78 triliun rupiah, yang dikatakan ini dananya sudah cair kurang lebih sekitar 30 triliun rupiah atau sudah hampir 50%. Karena kenapa? Karena memang sudah memiliki sistem yang cukup jelas melalui skema bank mitra yang kemudian sudah memiliki data pada usaha-usaha yang terdaftar di perbankan, dan ketika mereka yang memiliki usaha ini mendaftarkan dan juga untuk ikut dalam program subsidi ini sudah cukup mudah untuk dikucurkan dana kepada mereka yang membutuhkan. Tentunya kita tahu bahwa program dukungan UMKM ini sangat-sangat dibutuhkan bagi Anda mungkin atau bagi mereka yang memiliki UMKM, karena ini sistemnya dikatakan bersifat cash in juga, karena inilah yang dibutuhkan banyak usaha yang membutuhkan dana-dana baru yang kemudian karena memang usahanya selama ini agak tergerus akibat COVID-19. Kemudian kita lihat pada slide yang selanjutnya di mana syarat dan cakupan debitur subsidi itu ada apa saja. Karena tidak semudah itu mendapatkan ini ya, karena sudah ditentukan juga yang menjadi syarat. Yang pertama adalah harus UMKM dan atau koperasi dengan plafon kredit. Nah, ini yang paling penting adalah plafon kredit yang diperhatikan paling tingginya adalah 10 miliar. Apabila lebih dari 10 miliar, maka ini tidak akan bisa mengambil program ini. Tidak termasuk daftar hitam nasional. Dan yang ketiga di sini kategori performing loan-nya lancar atau kolektibilitas 1 dan 2. Dan yang keempat memiliki NPWP atau sedang mengajukan untuk membuat NPWP. Cakupannya ada di mana? Karena ini pemerintah tentunya ingin mencakup secara keseluruhan UMKM dari Sabang sampai Merauke. Maka
ada pada atau bisa diajukan melalui 102 bank umum, 1.570 BPR, ada 110 perusahaan leasing terdaftar, kemudian BUMN penyalur pun juga dikatakan bisa melalui UMI, Mekar atau PT PNMPT, dan kemudian Pegadaian juga sudah mengikuti program ini, dan kemudian ada 297 koperasi di 4 BLU yaitu PIP, LPDB dan juga P2H, LPMUKP. Nah, hampir semua saluran yang dimiliki pemerintah ini kemudian dimaksimalkan fungsinya untuk bisa menyalurkan dana kepada UMKM. Karena potensi UMKM di Indonesia memang sangat besar untuk mendorong perputaran roda ekonomi di Indonesia. Sebesar apa nanti akan kita jelaskan di slide-slide yang berikutnya. Di sini kita melihat ada manfaat subsidi bunga untuk UMKM yang nilainya 35 triliun tadi yang sudah kami sebutkan. Di mana targetnya ini diinginkan kalau bisa kena ke 60 juta UMKM. Sangat besar jumlahnya dan potensinya sangat besar. Sehingga rincian bantuan subsidi bunga di sini yang akan diberikan manfaatnya yaitu pinjaman lebih besar dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Kemudian di bulan pertamanya mendapatkan potongan subsidi bunga 3% dan 3 bulan berikutnya mendapatkan 2%. Nah, yang selanjutnya di sini pinjaman yang hingga 500 juta mendapatkan 3% di bulan pertama dan 3% di bulan kedua dan bulan berikutnya, dan yang terakhir di sini untuk peminjaman 10 juta secara keseluruhan mendapatkan 25% atau ya memang secara keseluruhan, dan memang sangat diringankan karena targetnya ini memang yang pinjaman 10 juta ini adalah yang mereka yang memiliki usaha kecil dan mikro di sana yang ingin kemudian mendapatkan dana baru untuk kembali memutar bisnisnya di masa PSBB transisi ini. Dan yang terakhir, potensinya sudah sebesar apa kondisi UMKM di Indonesia ini, karena inilah yang menjadi urgensi kenapa pemerintah harus lebih cepat lagi kemudian menyalurkan dana-dana kepada UMKM, karena UMKM di Indonesia dikatakan berjumlah 64,19 juta UMKM atau 99% dari total unit usaha, di mana 117 juta tenaga kerja berada di dalam sini atau 97% dari total tenaga kerja di sektor ekonomi. Anda tahu bahwa daya beli masyarakat pun di sini juga didorong banyak oleh UMKM di Indonesia, di mana daya beli untuk semester pertama tahun 2020 ini memiliki potensi sekitar 57% untuk mendorong perekonomian. Dan kemudian UMKM yang terdampak serius di sini memiliki potensi penurunan penjualan 56%. Inilah yang menjadi urgensi. Kemudian aspek pembiayaannya pun dikatakan hanya 22%. Distribusi barang UMKM yang distribusi barangnya terhambat ada 15%. Yang kemudian kesulitan untuk bahan baku mentah ada 4%. Dan yang memiliki masalah minor adalah 3%. Yang perlu diperhatikan tentunya adalah penurunan penjualan. Tidak ada penjualan, tidak ada cuan, ekonomi tidak berputar. Sehingga bagaimana caranya kemudian pemerintah membantu UMKM ini tentunya dengan cara mempercepat kucuran dananya. Ini bukan masalah besaran dana, kembali lagi kami ingatkan, dan juga dikatakan oleh Sri Mulyani, ini bukan masalah besaran dananya, tapi bagaimana dan juga seberapa cepat dananya ini bisa dinikmati oleh UMKM agar perputaran ekonomi di kuartal ketiga dan di kuartal keempat bisa jadi lebih baik daripada di kuartal kedua yang minus 5,32%.